Mas Wahid, satu pagi yang istimewa di Ambarawa, explore destinasi yang ada di Ambarawa. Hari ini melibatkan SMP Negeri 2 Ambarawa. Nah, ini sebenarnya maksud tujuannya apa, Mas Wahid? Ya. Dari pihak DPC HPI sendiri apa? Ya, ini sebenarnya kita ingin memperkenalkan kepada anak-anak didik ini biar lebih kenal tentang Ambarawa. Karena rata-rata anak-anak sekarang itu tidak tahu Ambarawa, terutama untuk bangunan-bangunan bersejarahnya, tentang budayanya, tentang kulinernya mereka jarang yang tahu. Inisiasi ini dari siapa, Mas? Inisiasi ini dari teman-teman nih, dari teman-teman semua ini, dari teman-teman. Kemudian kita ngobrol, ada ide untuk melakukan walking tour Ambarawa. Sahabat desa, sahabat kreasi, Kabupaten Semarang khususnya, satu hal yang menarik yang tentunya bisa direplikasi di semua daerah, terutama untuk desa nih, bahwa Ambarawa, sebuah kawedanan kalau dulu, sekarang kecamatan, memiliki begitu banyak peninggalan sejarah, kemudian budaya, kemudian kuliner juga ada beberapa seni budaya. Nah, di masing-masing desa juga memiliki hal yang tidak jauh berbeda. Artinya ketika bareng-bareng mengeksplor dengan melibatkan sebuah institusi sekolah yang ada, betapa kerennya Kabupaten Semarang. Betul. Mas Wahid, satu hal lagi, kita hari ini jalan kaki, Mas. Jalan kaki. Tujuannya kemana saja? Tujuannya yang pertama nanti kita ke Museum Kereta Api Ambarawa atau Museum William I. Kemudian kita di Palagan Ambarawa. Kemudian kita berpindah ke Klenteng. Museum Kereta Api Ambarawa. Ya. Kemudian ke Palagan Ambarawa, ke Klenteng Hoktibio. Dan yang terakhir nanti kita di daerah Pecinan Ambarawa. Ini semuanya punya sejarah. Semuanya punya sejarah semuanya yang sangat erat kaitannya dengan Ambarawa. Sekali lagi, acara ini apa, Mas? Disampaikan? Walking Tour Ambarawa bersama DPC HPI Kabupaten Semarang, Aliansi Penggiat Wisata, dan teman-teman dari SMP Negeri 2 Ambarawa. Kegiatan ini tentu akan menarik dari dunia persilatan di luar Kabupaten Semarang. Tentunya dunia pariwisata maksudnya. Nah, ada hal yang menarik di Ambarawa ini, begitu banyak peninggalan sejarah kolonial Belanda yang tadi disebutkan, yang sampai saat ini masih aktif. Dan salah satunya ada kereta api Ambarawa yang sekarang juga aktif dengan kereta api wisatanya dari Ambarawa menuju Tuntang. Nah, melibatkan ini hal yang sangat luar biasa. Berapa siswa nanti, Mas? Ini sekitar 225 siswa. SMP Negeri 2 Ambarawa. Iya. Nah, harapannya nanti setiap tempat di Kabupaten Semarang, di desa-desa pun bisa melakukan hal yang sama, melibatkan anak-anak SD. Kalau mungkin di desa itu ada SMP, libatkan, kemudian eksplor destinasi atau tempat-tempat yang potensial yang bisa kita jual. Betul. Karena tujuan kita memang menjual budaya, menjual sejarah, dan menjual budaya. Yang itu semua dikemas menjadi sebuah wisata edukasi. Betul sekali, Mas. Ikuti terus. Ya, selamat pagi. Saya dari Aliansi Penggiat Wisata. Di sini pagi ini kita bekerja sama dengan HPI untuk Kabupaten Semarang, walking tour untuk hari ini, dan membawa rombongan dari SMP 2 Ambarawa. Ya, walking tour ini kita ingin memperkenalkan sejarah yang ada di Ambarawa, karena kalau memang anak-anak ini, anak-anak Gen Z terutama itu kalau diceritakan sejarah saja hanya dengan menceritakan mungkin bisa dibilang ngantuk ya, kurang asik, kurang menarik ya. Dan mereka harus ada penjelasan, tapi juga ada yang dijelaskan di situ. Untuk misalkan kita mengajak mereka ke Museum Ambarawa. Museum Ambarawa ini seperti ini, mereka harus ditunjukkan. Kalau hanya dengan cerita mungkin tidak masuk, hanya lewat saja. Kemungkinan seperti itu. Nah, dengan adanya walking tour ini, semoga anak-anak di usia Gen Z saat ini bisa lebih mengenal sejarah-sejarah yang ada di Ambarawa tentunya, dan sekitarnya. Karena kalau sejarah itu hilang, Eman-eman sekali ya. Karena ada pendahulu yang sudah memperjuangkan untuk semua ini. Ini sangat luar biasa. Ini sebagai embrio bagaimana
Ambarawa dikenal di dunia luar. Betul. Jadi melibatkan anak-anak sekolah yang ini kalau saya sebut sebagai objek. Kita punya objek di sini, objek destinasi itu sendiri, kemudian objek anak-anak yang ada di institusi sekolah yang berada di lingkungan Ambarawa. Harapannya orang dari luar betul melihat bahwa potensi itu nyata. Betul. Ada. Betul. Hari ini kita akan jalan kaki menuju ke 4 titik lokasi. Ya, Oke. Dan selanjutnya 1 minggu kemudian kita berharap ada wisatawan dari luar Kabupaten Semarang, Ya, mungkin betul. sejumlah 10 bis. Amin, siap. Amin. Karena Siap. memang ini juga menjadi tujuan kami supaya apa? Mungkin ini masih awal dari proses kita untuk memperkenalkan budaya atau sejarah Ambarawa. Ambarawa di dunia luar, terutama untuk anak-anak sekolah yang ada di Ambarawa dan sekitarnya. Dan besar harapan kami nanti bisa menggandeng sekolahan-sekolahan lain, monggo dari sekolahan-sekolahan lain yang ada di Ambarawa dan sekitarnya bisa mengikuti jejak dari SMP Negeri 2 Ambarawa untuk mengikuti kegiatan walking tour seperti ini, karena saya rasa ini juga sangat berguna untuk anak-anak di zaman sekarang. Satu lagi, Mas, Mbak, ini kan di Ambarawa. Bisa nggak nanti dilakukan di tempat selain Ambarawa hal yang sama seperti ini? Sebenarnya bisa. Tinggal kita nanti melihat potensinya apa, seperti apa, kita racik sedemikian rupa sehingga nanti bisa terakomodir untuk semuanya. Kita sebut sebagai ekspor apa budaya, wisata, destinasi pelosok yang ada di Kabupaten Semarang. Terima kasih, matur suwun. Oke, perkenalkan nama saya Riana Intan Safitri. Saya guru di SMP Negeri 2 Ambarawa. Kebetulan saat ini saya sedang menjadi diamanahi menjadi koordinator kokurikuler kelas 9, di mana kita mengangkat tentang Hidden Gems of Ambarawa. Acara pagi hari ini adalah walking tour di Ambarawa, di mana anak-anak harus belajar mengenal daerah-daerah atau tempat-tempat yang ada di Ambarawa supaya mereka juga bisa yang mengenal lebih dalam lagi apa itu Ambarawa dan apa saja yang ada di Ambarawa. Jadi anak-anak selain untuk belajar, mereka karena melihat saat ini berarti ini zaman zaman yang sekarang ini anak-anak itu tidak begitu kenal dengan tempat tinggalnya mereka, tidak mengenal dengan lingkungan mereka. Untuk itu diadakan kegiatan ini supaya mereka lebih mengenal, lebih tahu, lebih di Ambarawa begitu, karena saat ini ada namanya pembelajaran mendalam, jadi anak-anak harus terjun langsung biar merasakan pembelajaran secara mendalam dan dia meresapi sendiri apa itu pembelajaran mendalam gitu. Jadi tidak hanya teori tapi dia juga tahu prakteknya, tahu lihat langsung situs-situs yang ada di Ambarawa. Ya, jadi anak-anak tugasnya itu untuk vlog, Pak. Jadi di mana anak itu nanti akan membuat vlog mengangkat tentang Ambarawa, itu menggunakan 2 bahasa, yang satu bahasa Inggris subtitle bahasa Indonesia, dan yang vlog satunya lagi itu adalah bahasa Indonesia subtitle bahasa Inggris. Begitu, di mana itu misal dari 4 tempat ini mereka tidak harus mengeksplor 4 tempat ini, tapi semua yang ada di Ambarawa. Begitu, misal contoh di desa A itu ada Merti Dusun, berarti vlognya boleh mengangkat tentang Merti Dusun di daerah tersebut. Yang pasti itu harus di Ambarawa. Gitu ya, enggak ya. Jadi kalau dulunya sudah mengalami renovasi. Jadi bangunan awalnya itu tahun 1873 itu masih anyaman bambu. Itu dibangun pada tahun 1973, diresmikan tahun 1974. Berarti kereta ini dibawa dari stasiun, dijalankan, itu berjalan relnya bergantian.
Kayak kita main permainan apa tuh? Permainan yang pakai kardus itu ya. Nanti ke depan, nanti ke belakang, ditaruh lagi gitu ya. Itu caranya sampai kereta ini masuk ke sini. Ya, itulah sehingga kereta B2501 itu sampai ke sini dan itu cuma ada satu koleksi saja. Ya, kita bisa temukan simbolnya di monumen Palagan ini. Lebar dari monumen ini yang di depan kita ini dari ujung sebelah kanan sampai sebelah kiri sana itu sepanjang 45 meter. Ya. Setelah kita akan keliling dulu Mas Habib. Kita keliling ke sebelah sana. Keliling sebelah sana. Itu merupakan mula dari Baratom Ambarawa. Pertama kali Baratom Ambarawa itu di Prakasari. Di buminya. Ya, jadi di Ambarawa ini untuk kelenteng Tebio ini adalah untuk bersemangat di ruang bumi. Kemudian kelenteng ini dibangun di media tahun sekitar 1700 sampai 1900-an. Kemudian kelenteng ini mengalami berbagai macam pemugaran, renovasi. Yang dulu kelenteng ini untuk pintunya ada di depan persis, ya, dia turun seperti ini, kemudian dirubah di sebelah kanan. Di bukit sini bagusnya nanti menghadap ke selatan rumahnya atau ke utara segala macam lah. Ini dewa Feng Shui itu. Jadi biar kalau menghadap ke selatan misalnya nih jadi buruk gitu kan. Oh ada ini nggak boleh ya. Endikong boleh yang berarti setelah itu barisan ke sini pakai yongsua itu Pak? Ya pakai yongsua boleh ya. Ambarawa ini untuk yang ada di sebelah teman-teman itu adalah jamu yang kembar itu terdiri sekitar 1.000